Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isal Jabar dengan NPM 21071010259 dari kelas G226. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyikapi keberagaman masyarakat. Keberagaman. Keberagaman merupakan suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi, politik, sosial budaya, hingga ekonomi. Indonesia memiliki banyak masyarakat yang tersebar dalam 13.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, yang menyebabkan Indonesia memiliki beragam tradisi, suku, bahasa, budaya, serta agama. Dengan ini, masyarakat Indonesia sangat membutuhkan kesadaran budaya untuk mengelola keanekaragaman budaya yang ada. Sebab itu, Indonesia memiliki semboyan yang ada di lambang Garuda Pancasila, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua, yaitu bangsa Indonesia. Banyak orang berpandangan tentang keberagaman merupakan hal positif dan tidak banyak juga yang menganggap keberagaman merupakan hal negatif, karena mereka berpikir dapat menimbulkan konflik dalam negara tersebut. Contohnya yakni konflik antar agama. Konflik antar agama merupakan konflik yang dapat ditimbulkan akibat dari perbedaan keyakinan, yang tidak bisa disiasati dengan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Di Indonesia, kebebasan dalam menganut keyakinan atau kepercayaan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat 1 dan Pasal 29 ayat 2. Kebebasan dalam memeluk agama telah diatur secara jelas dan tidak ada satu pihak pun yang dapat ikut campur di dalamnya. Undang-undang juga mengatur kebebasan dalam beribadah dengan aman sesuai dengan keyakinan yang dianut. Contoh konflik antar agama di Indonesia. Salah satunya yakni konflik Ambon. Contoh konflik agama yang pertama yakni konflik Ambon antara Islam dan Nasrani. Konflik agama yang terjadi di Ambon pada tahun 1999 merupakan sebuah konflik berdarah antara kaum Muslim dan Nasrani yang menghuni wilayah tersebut. Konflik tersebut dipicu oleh insiden pemalakan yang dilakukan oleh 2 orang Muslim terhadap warga Nasrani. Konflik semakin berkembang, isu-isu menyebar dan membakar amarah kedua belah pihak. Insiden ini menyebabkan 12 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Namun, konflik ini segera mereda setelah dilakukan rekonsiliasi oleh pemerintah setempat. Kemudian konflik Aceh. Konflik antara agama pernah terjadi tepatnya pada daerah Singkil pada tahun 2015. Konflik diawali dengan demonstrasi umat Muslim. Dalam demonstrasi tersebut, umat Muslim menuntut pemerintah untuk membongkar sejumlah gereja Kristen yang berdiri seperti konflik agama yang lainnya. Namun, pada akhirnya konflik tersebut dapat diselesaikan dengan baik, serta kerukunan antar umat beragama di Aceh tetap terpelihara hingga saat ini. Dalam Al-Quran juga telah menjelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innahu aliman khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dalam firman-Nya tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jangan sampai manusia merasa bangga atau lebih tinggi daripada yang lain karena bangsa atau suku tertentu. Warna kulit atau kondisi bawaan lain juga tidak menjadikan derajat satu manusia berbeda dengan yang lain. Cara mengatasi konflik antar agama. Yang pertama, dialog antar umat beragama. Pada dasarnya, dialog beragama merupakan suatu percakapan bebas dan terus terang yang didasari dengan rasa saling pengertian dalam menanggulangi masalah kehidupan bangsa, baik berupa material maupun spiritual. Diharapkan dengan adanya dialog ini, tidak terjadi kesalahpahaman yang nantinya dapat memicu konflik. Dialog antar agama dapat menjadi solusi agar konflik dapat dihindari karena komunikasi merupakan inti dari pencegahan terjadinya salah paham yang dapat menyebabkan konflik. Kemudian yang kedua, pendidikan multikultural.
Dengan adanya pemahaman tentang pentingnya toleransi antar umat beragama sejak dini, hal ini dapat dilakukan melalui jalur pendidikan. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman, kita harus saling menghormati dan menghargai antar sesama. Apalagi di Indonesia yang memiliki keanekaragaman dalam hal adat, istiadat, suku, ras, bahasa, dan agama. Perbedaan yang ada tersebut jangan sampai membuat kita tercerai-berai. Namun sebaliknya, perbedaan yang ada tersebut kita anggap sebagai kekayaan bangsa yang menjadi ciri khas bangsa kita. Kemudian yang terakhir, melakukan kegiatan sosial yang melibatkan pemeluk agama yang berbeda. Dengan melakukan kegiatan sosial yang melibatkan antara pemeluk agama yang berbeda dapat menimbulkan toleransi antar umat sejak dini dan sikap saling menghargai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.